Ya oke lur, kemarin malam. Kemarin ini malam sampainya. Jadi tak review sekarang ya. Ini hari kepiro iki ya. Saya sebelumnya mau dicuci dulu walaupun tidak kotor ya, karena tangkinya ini yus engko lah ya. Engko tak review semua apa aja yang diganti ya. Jadi sekarang kita cuci dulu ya. Biar bersih, oke? Ada. Ayo, duduk saya. Sudah paham kan sekarang ini bagaimana ini pedagang berapa tadi yang aku sebut. Yucah, seperti ini penampakannya ya. Sudah selesai dicuci, sudah kering. Dan ini tadi saya kasih oli, full oli ya. Kasih oli semua, karena apa? Biar nggak gampang karat. Ini full oli. Olinya oli baru, semua dikasih oli biar aman. Karena kan OCB itu kan gampang berkarat. Jadi dikasih oli tipis saja, jangan banyak-banyak. Full oli, ini oli semua yang berkrom dan tanpa cat itu harus dikasih oli biar aman. Ya, walaupun dipakai atau enggak ya. Seperti ini. Tak reviewkan part-part apa saja yang ada di CB Imitasol ini, oke? Pokoknya tak reviewkan ya, walaupun enggak ada yang minta untuk reviewkan. Dari batok dulu bagian depan. Untuk batok pakai CD, pakai merek Dai. Untuk selebar juga pakai merek Dai. Untuk sign depan belakang itu pakai Dai. Yang tipe apa ini, palu hammer, yang tipe hammer kalau nggak salah. Untuk skok pakai Mitsuyo yang sudah di downsize sekitar 4 atau 5 sentian lah. Terus untuk pengereman dan perkoplingannya pakai Brembo ya, walaupun beda tipe karena ini cuma buat ngemal saja. Untuk holdernya pakai apa ya, lupa, yang seperti ini, yang tombol-tombolnya biru. Holdernya seperti ini, entah punya apa nggak tahu. Untuk gas ponten pakai Archer Piece V2 yang tipe lama, karena yang tipe bar itu bedanya ada di warnanya itu agak lebih cerah saja. Untuk setang pakai ala JRS. Ala JRS ini handmade ya. Ini hanya satu di dunia yang model seperti ini, karena ya handmade tadi, nggak diperjualbelikan secara massal ya. Seperti ini penampakannya. Dan untuk kupingannya pakai, nggak tahu ya, ini kemarin pesennya itu yang WP, cuma yang datang ya seperti ini. Apakah benar dari WP atau tidak, kalian komen ya. Terus kaki-kaki pakai TDR, jari-jari TDR, dan pakai tromol SIM. Pakai tromol SIM dari Dai juga. Untuk piringan juga dari Dai. Dan baut as full slim ya.
full slim L ya, seperti itu. Untuk ban pakai SK03 dulu ya, karena belum ada dana. Terus merambah ke belakang untuk tangki, kemarin tangkinya itu ternyata bukan tangki press Sultan, ternyata itu tangkinya itu press Kudus lah, nggak salah itu press Kudus. Jadi kemarin ke tukang tata rangka itu ditawarin tangki Sultan. Jadi kemarin itu tukar tambah dari press Kudus ke Sultan. Karena kalau tetap pakai Sultan, pakai press Kudus, nanti pangkonnya itu ngerubah di ke atas kan. Ternyata kalau pakai Sultan itu udah ukuran, jadi sudah lumayan mepet, sekitar 1 jarian. Kalau kemarin kan sekitar 3 jarian. Dan juga ini lebih rapat karena memang diperuntukkan untuk tangki Sultan. Jadi kemarin itu tukar tambah. Terus agak ke belakang lagi, untuk joknya itu pakai jok CB25 SE. Ini itu udah lama banget ya beli, ya sekitar hampir 1 tahunan lah ya, seperti ini. Ini untuk post stepnya itu pakai K45, arm pakai W175 yang nggak ori ini, yang nggak ori tapi cukup lumayan tebal ya, sekitar berapa mili gitu, pokoknya cukup tebel lah. Dan untuk perbautannya itu slim, hampir semua slim L seperti ini. Walaupun agak sedikit karat-karat juga nggak apa-apalah. Untuk skok pakai SOA, imitasi juga. Penting fungsi ya, penting fungsi. Ini juga belum stainless. Sliper pakai ACS. Sliper pakai ACS. Untuk kaki-kaki belakang ini pakai TS die, dari die juga. Terus ini ruji, jari-jarinya pakai TDR, lingkaran TDR, dan ban belakang pakai SK01. Ya masih buat apa ya, buat ngemal saja sebenarnya sih, pakai SK dulu. Kalau ada dana nanti kita ganti ya pakai apa gitu ya. Seperti ini ya, spek-speknya full imitasi semua. Untuk standar 2 nya pakai Scorpio imitasi juga ya, seperti ini. Untuk stand hub dan pengirimannya seperti ini. Sebenarnya itu nggak rekomendasi ya kalau untuk mungkin untuk touring atau balap, karena banyak kasus yang ada itu gampang rusak ya, gampang rusak. Jadi nggak masalah lah. Dan untuk rangka ini, untuk depan nih ya, katanya sebenarnya rangka itu nggak paham banget ya. Tapi untuk rangka katanya yang nata dulu itu rangka asli K5 balungan gede. Nah, K5 balungan gede, tapi nggak tahu ya. Tapi ini sudah disegrek K2. Nggak tahu apakah ini memang benar K5 atau tidak, karena saya itu nggak tahu soal rangka. Dan untuk rangka belakang ini Headman ya, bukan dari merek lain. Ini no name yang sudah ditata. Untuk model las-lasannya seperti ini. Las-lasannya itu model sekarang ya. Ya, model sekarang.
untuk model Parisa seperti ini. Juga kemarin request pakai Pangkonaki Slim. Ya semoga aja kalau sudah dipasangin aki, semoga nggak natap saja, nggak nyewak saja. Oke, seperti itu. Untuk las-lasannya lumayan rapi. Untuk tatangannya seperti ini, ya cukup lumayan lurus walaupun agak sayek-sayek sedikit lah. Cuma nanti kita rombak lagi kalau sudah ada kesempatan, kalau sudah ada mesinnya. Buat kalian yang ingin kasih saran untuk mesin itu mesin apa, ataukah mesin series asli GL100 atau pakai Tiger MP GL. Yes, kalian komen-komen ya. Untuk tatanya seperti ini dari jauh. Yes, lumayan lah. Lumayan oke. Kalau menurut saya, oke. Seperti ini. Untuk habisnya, oke. Untuk habisnya itu nggak ngitung guys, karena semua itu saya itu merantau dari Sumatera. Itu beli nyicil dikirim di rumah dan langsung dipasang sama adikku. Jadi kalau untuk raganya semua berapa itu nggak tahu guys, karena belum dihitung. Ya seperti ini. Mungkin yang paling mahal itu kalau imitasi seperti ini ya paling cuma sekop dan kaki-kaki mungkin ya. Karena untuk rangka itu kemarin itu tukar tambah sama GL W Cengoh ya. Mungkin kalian yang belum tahu, untuk GL ku yang dulu itu mampir ke TikTokku, yaitu Minto Jarene, oke? Ya seperti ini penampakannya dari atas. Ya cukup mantap sih untuk JRS-an ini. Imitasi handmade, oke? Seperti ini. Kemarin tuh lupa itu buatnya itu habis berapa, karena cuma di total saja, berapa habisnya. Kemarin kan ganti selebar, setir, tangki, donses, dan buat ini tuh kemarin bos-bosannya itu kurang, rumah bos-bosannya itu kurang besar ya, karena bos sarapnya itu lumayan besar. Mungkin kalau punya KC itu bisa masuk ya, mungkin. Karena ini harus ganti rumah bos-bosannya agar masuk. Jadi yang kemarin itu dipotong terus dikasih yang lebih besar. Ya seperti ini jadinya. Mungkin kurang mepet atau kurang gimana. Belum ditata lagi ya. Ya seperti ini. Oke. Cukup sekian ya. Ngene iki. Mungkin kalau ada mesin atau nanti ada mesin yang bisa dipinjam atau dipinjam ya, nanti kita review, kita test drive dulu apakah rangka ini rekomen untuk harian touring atau tidak. Karena ini memang untuk downsizenya itu lumayan ekstrim, sekitar segitu ya. Mungkin umum lah untuk teman-teman yang suka downsize. Cuma kalau saya itu lumayan ekstrim ya, karena kemarin itu enggak ngejar segitu, karena
biar lurus saja sama belakang. Jadi kalau standar 2-nya itu diturunkan nanti bisa lurus, karena saya itu ngejar lurusnya saja, bukan ekstrim-ekstriman downsize-nya. Terus kemarin diukur ternyata itu jadinya segitu untuk downsize-nya, maunya segini, karena kalau lebih dari ini tuh kependekan. Untuk kurang dari segini itu masih terlihat tinggi ya, seperti awal kita tata ke tukang rangka. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya bisa kalian komen, kita akan konten apa ya, karena saya itu bingung mau konten apa, karena saya itu juga pemula. Jadi kalian komen-komen saja di kolom komentar ya. Untuk kalian yang suka, kalian like lah minimal. Jika kalian gak suka gak apa-apa, karena ini memang video gabut saya. Oke, terima kasih ya. Jadi sekian video ini ya. Mungkin kalau ada konten lagi saya buat, saya upload. Kalau nggak ada ya break dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau suka like, comment, and subscribe pokoknya. Oke, see you.